Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa pagi hari ini di dalam momen saat teduh. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan nafas hidup untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari ini, semua hanya oleh karena cinta kasih Tuhan. Sebelum kita mulai saat teduh saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam ini kami boleh beristirahat dan melepaskan kelana kami. Pagi ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Bapa, kami rindu pagi hari ini boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
memelihara kehidupan kita luar biasa. Kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha besar. Kita naikkan satu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari ini membuka hati kami rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan saat pagi hari ini
Kita ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Renungan kita saat pagi hari ini bertema transformasi karakter, yaitu pemulihan dari dalam keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di era modern saat ini kita melihat bahwa perubahan zaman itu begitu cepatnya, khususnya dalam teknologi ya. Yang paling kita kenal adalah HP sebagai sarana medsos ya. Nah, hal ini sangat berpengaruh pada perubahan hidup hampir semua orang. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan dalam medsos itu banyak sekali ditiru oleh banyak orang, sehingga banyak orang mengalami yaitu perubahan ya, berusaha untuk mengubah penampilan, mengubah gaya hidup, perilaku dan lain sebagainya. Dan kita meniru apa yang ada di medsos ya. Nah, namun sayangnya bahwa perubahan-perubahan itu berfokus hanya pada satu penampilan atau yang perubahan yang di luar saja. Nah, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita agar kita mengalami satu transformasi atau perubahan hidup. Dan ini bukan hanya berbicara tentang perubahan secara fisik ya, melainkan satu perubahan yang mendalam dan menyeluruh, yaitu mencakup pola pikir, gaya hidup, sampai kepada karakter. Nah, perubahan ini tentu bukanlah sesuatu yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau instan, melainkan hasil dari sebuah proses ya yang dialami oleh seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Indikator orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan nampak bahwa orang itu menjadi seorang yang hebat, luar biasa begitu ya, melainkan adanya satu perubahan di dalam hidupnya, yaitu muncul buah-buah roh di dalam hidupnya, sebagaimana tertulis di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Di situ kita menemukan ada 9 sifat ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah roh ini tidak dihasilkan karena kerja keras atau usaha kita. Karena ada banyak orang yang berusaha ingin berubah ya, ingin mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi tidak sedikit ya orang yang gagal untuk menjadi orang yang berbaik, orang yang karakternya itu lebih baik ya. Gagal dan gagal lagi. Kadang kita melakukan kesalahan, kita melakukan satu dosa dan kita ingin mengubah itu kebiasaan yang tidak baik, kita ingin mengubahnya, tetapi berkali-kali mengalami kegagalan. Oleh sebab itu buah roh ini tidak bisa kita usahakan dengan kemampuan kita sendiri ya, melainkan merupakan hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara kita tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengajar, yaitu tentang perumpamaan pokok anggur. Ranting yang akan menghasilkan buah, yaitu ranting yang melekat pada pokok anggur. Artinya kehidupan kita yaitu melekat kepada Kristus ya, sebagai pokok anggur itu.
melekat atau tinggal di dalam Kristus itu artinya melekatkan pikiran kita, hati kita itu di dalam kehendak Kristus. Artinya kehendak kita, ya, apa yang menjadi kehendak kita itu sudah menyatu dengan kehendak Kristus. Artinya yang dominan itu bukan kehendak kita atau ambisi kita, melainkan kehendak Kristuslah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang menjadi pikiran Kristus. Apa yang kita kehendaki itu adalah apa yang menjadi kehendak Kristus. Nah, maka dengan kita melekatkan diri kepada Kristus, artinya kita membangun suatu persekutuan yang lebih intim dengan Kristus, maka akan muncul, yaitu sifat-sifat Kristus itu akan memancar di dalam kehidupan kita. Artinya karakter Kristus itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu perubahan karakter itu juga tidak lepas dari karya Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sebagai navigator atau sebagai penunjuk arah yang mengarahkan pikiran kita agar selaras dengan kebenaran. Disinilah kita belajar untuk menekan ego kita, untuk mematikan ego kita, dan serta ambisi, serta keinginan kita, yaitu agar Roh Kudus itu mendapat ruang yang penuh, yang lebih luasa untuk dapat menguasai hidup kita. Sehingga Roh Kuduslah yang menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita pada saat-saat kita mengambil keputusan, baik itu keputusan yang dari hal-hal kecil maupun sampai keputusan yang penting yang sangat besar. Nah, dengan mematikan ego kita, maka kita akan lebih lagi memiliki satu kepekaan rohani, yaitu kita akan dapat membedakan suara tuntunan Roh Kudus, ya. Suara Roh Kudus itu memang sangat halus, dia berbicara dalam hati nurani kita. Nah, tetapi melalui dengan kepekaan rohani itu kita dapat membedakan akan suara Roh Kudus, yaitu di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Kita akan dapat merasakan dalam kehidupan kita bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai penolong, sebagai penghibur atau sebagai penguat pada saat kita lemah, ya, dia menopang saat kita lemah dan memberikan pertolongan saat kita membutuhkan. Tetapi lebih dari itu, ada suatu karya yang lebih besar lagi, bahwa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, biar saat pagi hari ini mari kita akan serahkan pikiran hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan memiliki karakter, yaitu karakter Kristus. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih buat karyamu di dalam kehidupan kami. Engkau bukan saja menjadi penghibur dan penolong, tetapi lebih dari itu, Engkau yang membentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, menyerahkan hati kami, pikiran kami, berkaryalah terus sampai hidup kami menghasilkan buah-buah yang dapat memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menaikkan doa dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk supaya terjadi gelombang pemulihan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan juga berdoa untuk gerakan multiplikasi agar jemaat Tuhan punya kerinduan untuk memberitakan Injil, dapat menjadi saksi bagi Kristus. Dan juga berdoa untuk gerakan belajar Alkitab. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami berdoa Tuhan, kami rindu agar di tengah-tengah jemaat Tuhan boleh mengalami satu gelombang pemulihan. Kami berdoa pagi ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami Tuhan akan
berbagai macam persoalan. Bapak kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong dan Tuhan akan campur tangan sehingga boleh terjadi pemulihan, baik itu pemulihan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, pemulihan finansial bagi mereka yang saat ini mengalami kesulitan dalam perekonomian mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, mereka boleh dipulihkan. Dan Tuhan Engkau menolong setiap mereka yang mengalami luka-luka hati, biar Tuhan Engkau yang akan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan akan terjadi gerakan multiplikasi, dan berdoa agar setiap anak-anak-Mu yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka tidak akan berdiam diri, namun ada suatu kerinduan untuk berdiri menjadi saksi Kristus, boleh memberitakan, boleh membagikan kesaksian-kesaksian tentang Kristus, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk gerakan belajar Alkitab. Kami berdoa Tuhan agar jemaat-Mu Tuhan boleh memiliki satu kerinduan untuk terus menerus untuk belajar, untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, baik itu lewat renungan pijar, baik itu lewat program-program tiap-tiap seksi dari PRBK, kaum pria, kaum wanita, parentalia, sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati ya Tuhan, agar setiap jemaat-Mu terus semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati keluarga kami rindu agar lewat keluarga kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mereka akan terus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam perkenanan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan kehidupan kami, segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati. Kami akan berjalan bersama dengan Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memegang tangan kami, agar kami Tuhan tetap terus berjalan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami, sebagaimana Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan, kasih Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.